Perkenalkan, nama saya Penti Hendriani, alamat Ampek Jerong, Jerong Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sungai Pagu. Kalau dulu petani ini kan sawahnya secara kimia, harus pakai mesin. Tapi sekarang karena ada ilmu dari PPL kami, jadi kami sawahnya sekarang gampang, cuma pakai tenaga aja, tidak pakai mesin. Jadi karena petani ini pengennya hasilnya banyak, jadi kami petani organik, cara olahnya gampang, hasilnya melebihi. Kalau sekolah lapangan saya udah diundang, adalah 3 kali, tapi di situ ilmunya lebih banyak. Jadi biasanya petani itu nggak tahu ini urus tanahnya berapa, pupuknya berapa. Jadi kalau di situ diterangkan semuanya. Jadi antar kelompok-kelompok tuh jadi kita bisa berbagi ilmu. Kalau saya pribadi ngerasain sekolah lapang ini, ilmu yang ada di diri saya sendiri itu lebih bermanfaat bagi masyarakat. Petani-petani kecil misalnya hasilnya padinya sedikit, bisa banyak. Biasanya pakai pupuk kimia, sekarang udah pakai jerami aja tuh padinya udah bagus. Sekolah lapangan ini cara pengerjaan itu petani itu lebih gampang menerima karena dia langsung praktek di lapangan. Jadi kalau di praktek di lapangan tuh lebih cepat tanggapnya bagi petani. Selamat sore Bapak Ibu, kami mau menginformasikan bahwa kegiatan Sekolah Lapang Daun itu memberikan manfaat yang sangat bagus untuk petani. Dikarenakan dengan Sekolah Lapang Daun itu menjadi sebuah tempat untuk terlahirnya sebuah madrasah pendidikan bagi petani, inisiasi kegiatan pertanian, ataupun menjadi sebuah inkubasi atau inkubator di kegiatan pertanian yang sangat memberikan manfaat terutama langsung secara teknis dan secara akademis untuk petani, terutama di kalangan petani milenial di Provinsi Sumatera Barat. Untuk kondisi saat ini, kami menginformasikan bahwa di dalam dunia penyuluhan pertanian sudah ditemukan seorang sosok yang sudah terbiasa menjadi inisiator untuk kegiatan dalam hal metode Musa tanpa olah tanah. Beliau bernama Ibu Penti Hendriani yang berasal dari Kabupaten Solok Selatan. Izin Bapak Ibu, kebetulan saya memiliki sebuah buku yang covernya ada beliau langsung. Jadi untuk saat ini kami sudah sering bersinergi dengan beliau di acara Sekolah Lapang Daun yang di pesisir selatan, yang di Solok Selatan, dan yang sekarang di Kabupaten Agam. Selain kelompok tani, kita juga melibatkan pondok pesantren dalam naungan Habitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren, yang bergerak atau memiliki usaha tani. Jadi tujuannya ilmu-ilmu yang disampaikan atau yang diajarkan di sekolah lapang tidak hanya menyasar kelompok tani, tapi juga menyasar ke pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat. Sekolah Lapang Daun dari Nagari untuk Negeri, kita set beberapa materi yang sangat relevan untuk mendukung peningkatan kapabilitas demi mendukung peningkatan produktivitas dari hasil pertanian oleh kelompok petani di Sumatera Barat. Di antaranya digital farming, di mana petani atau kelompok tani mendapatkan materi mengenai penggunaan atau pemanfaatan alat-alat teknologi digital yang mendukung produktivitas dalam proses pertanian, seperti penggunaan teknologi untuk mengukur unsur hara di tanah dan segala macam. Kita mendatangkan ekspertis dari lembaga ataupun perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pertanian. Kita lagi berada di kaki Gunung Singgalang, tempat yang indah, sejuk, angin sering bertiup di sini. Disinilah kita menyelenggarakan kegiatan bertema daun. Ini kegiatan ketiga. Daun adalah dari nagari untuk negeri.
Dalam kegiatan ini, kita berupaya memberikan penguatan kepada kelompok tani, khususnya kelompok tani di komoditas cabai, bawang, dan beras. Tapi selain kelompok tani, kita juga menyertakan beberapa pondok pesantren dalam kegiatan ini, khususnya pondok pesantren yang memiliki kegiatan pengembangan ekonomi di pesantren masing-masing, khususnya terkait dengan komoditas pertanian. Dan dari kegiatan sini kita berharap bahwa petani akan mendapatkan informasi dan pengetahuan terbaru mengenai berbudidaya yang ramah lingkungan atau pertanian organik, juga bagaimana bisa mengenal peralatan yang terkini yang bisa mengefisienkan kegiatan berbudidaya, atau kita menyebutnya digital farming, jadi mengenalkan peralatan digital. Dan pada kegiatan ini kita juga memberikan penguatan dari hulu ke hilir. Kalau tadi terkait budidaya itu bagian hulu, mungkin pengelolaan pertanian, kita bekerjasama dengan para pihak dan kita menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya, dari akademisi, kemudian dari profesional, dan juga dari teman-teman perbankan. Apa kiranya perbankan dengan kegiatan ini? Bahwa kita meminta teman-teman perbankan bisa sharing mengenai berbagai informasi produk perbankan, sehingga pada saatnya nanti, pada saat petani bisa mengembangkan usahanya dan memerlukan pembiayaan, mereka bisa berhubungan dengan bank dengan baik. Dan di saat yang bersamaan, secara agregat kita berharap bahwa upaya peningkatan produktivitas dan upaya peningkatan produk pertanian ini bisa meningkatkan ketersediaan pangan di provinsi. Syukur-syukur bisa mengirimkan hasil ke provinsi lainnya, sehingga tema dari Nagari untuk negeri ini sangat cocok, bukan hanya memenuhi kebutuhan di Provinsi Sumatera Barat, tapi kita juga berkontribusi bagi daerah-daerah lain di luar dari Provinsi Sumatera Barat. Demikian sekedar informasi mengenai kegiatan daun dari Nagari untuk negeri. Saya Lukman Hakim, Kepala Tim Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.